Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya benar. Iya iya benar benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga dibahas ya? Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian Saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup.
Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya, benar. Iya, benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga. Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya.
Kemudian Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian Saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian Saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini, pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut.
Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya benar. Iya benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga Nanti kita lihat pembicaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia
mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini, pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya, benar. Iya, benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum
P3 Mardiono di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian, Saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di Rumah Dinas Wapres RI Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi Muktamar. Adapun Muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian, Saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibuli atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Ya benar.
Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian Saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian Saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di Rumah Dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian Saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi.
Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hezbollah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya, benar. Iya, benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga. Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai
Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini, pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya, benar. Iya, benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024
di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian Saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian Saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian Saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim.
Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hezbollah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya, benar. Iya, iya, benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi Muktamar. Adapun Muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali.
Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan, dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini, pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Iman Samir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya, benar. Iya, benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah.
Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian Saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian Saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut.
Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya benar. Iya benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga. Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi Muktamar. Adapun Muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup
Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini, pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya benar. Iya benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga. Nanti kita lihat pembicaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya.
Kemudian Saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian Saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi muktamar. Adapun muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian Saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibully atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini, pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut.
Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya benar. Iya benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh batal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 15 Agustus 2024 sore lalu. Sikap Paloh berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Juli 2024 lalu, di mana saat Nasdem memutuskan mendukung Anies maju Pilkada Jakarta. Kemudian saudara Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin direncanakan akan memberikan arahan pada Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai bertemu Kiai Ma'ruf di rumah dinas Wapres RI Menteng Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Caimin juga mengatakan minimal Kiai Ma'ruf Amin juga akan memberikan arahan secara virtual jika tidak hadir langsung ke lokasi Muktamar. Adapun Muktamar ke-6 PKB ini rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya, selebgram dan artis Angela Lee ditahan karena melakukan tindak dugaan penipuan atau penggelapan yang merugikan korban hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Terkuak aksi penggelapan dilakukan karena sang artis terlilit utang. Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan dalam kasus ini Angela bertindak sebagai pembeli tas mewah dari korban pada tahun 2017 silam. Kemudian saudara, selanjutnya seorang dokter muda di Semarang, Jawa Tengah dilaporkan mengakhiri hidup. Korban berinisial Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Ia mengakhiri hidup karena diduga tidak kuat dibuli atau dirundung selama menjalani masa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta jika terbukti ada perundungan tersebut, ia
mendesak pelaku untuk disanksi tegas. Kemudian di informasi ke-8, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawainya bernama Dino Renaldi atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rastono dengan airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, Dino terbukti melanggar kode etik sebagai anggota aparatur sipil negara atau ASN. Motif pelaku melakukan aksi pengancaman dengan kekerasan tersebut lantaran tak terima ditegur oleh korban. Pengadilan Negeri Depok juga mengaku kesal dan kecewa serta meminta Dino Renaldi dihukum. Selanjutnya memasuki informasi mancanegara, fokus Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi. Komentator urusan ekonomi media Israel Channel 13 menggarisbawahi bahwa situasi saat ini, pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Di informasi terakhir, gerakan perlawanan Lebanon yakni Hezbollah untuk pertama kalinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemukiman Shamir di wilayah utara pendudukan Israel. Sumber berita melaporkan serangan roket besar-besaran oleh Hizbullah di wilayah Galilea dan Golan yang diduduki pada Kamis 15 Agustus 2024 ini berlangsung cukup intens. Media Israel juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 roket ditembakkan ke wilayah utara Israel tersebut. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Iya, benar. Iya, iya, benar. Kan udah sering bertemu Pak. Apa Pak? Oh, kongres. Oh, tapi berarti pilkada juga ya Pak? Soal pilkada juga Nanti kita lihat pembicaraannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan menggelar sidang tahunan MPR 2024 di gedung MPR DPR DPD RI pada Jumat 16 Agustus 2024 pagi ini. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Ada sebanyak 3.457 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan. Kemudian saudara, Kaisang digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Putra dari Presiden Joko Widodo itu menanggapi pertanyaan awak media terkait bukan dirinya yang diumumkan maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun, merespon pertanyaan ini, Kaisang hanya bertanya balik dengan mengatakan siapa bilang dan dilanjutkan dengan permintaan sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saudara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan jika pihaknya masih menggodok kandidat menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahannya ke depan bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo juga mengatakan bahwa kini pihaknya sedang menjaring putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum
P3 Mardiono di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024 lalu. Selanjutnya,